Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep administrasi sekolah atau madrasah inklusi. Pengertian dari sekolah atau madrasah inklusi adalah suatu sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak lain di lingkungan sekolah negeri dan sekolah tersebut mempunyai layanan pendukung yang sesuai. Pengertian dari administrasi sekolah atau madrasah inklusi adalah administrasi sekolah inklusi merujuk pada proses pengelolaan dan pengorganisasi sekolah yang memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pendidikan inklusif. Hal ini melibatkan pengelolaan sumber daya, pengembangan kebijakan, pengaturan lingkungan belajar, pendampingan, dan koordinasi antara berbagai pihak untuk mendukung keberhasilan semua siswa termasuk mereka dengan kebutuhan pendidikan khusus dalam lingkungan pendidikan yang inklusif. Tujuan dari administrasi madrasah atau sekolah inklusi adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung keberhasilan belajar bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya, pengembangan program, pelatihan staf, dan menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan ramah bagi semua siswa. Fungsi dari administrasi sekolah atau madrasah inklusi adalah pertama, perencanaan kurikulum, yang kedua, pengembangan guru, yang ketiga, sebagai alat komunikasi dengan orang tua dan siswa. Yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana, yang kelima, manajemen sumber daya, yang keenam, pemberdayaan siswa, yang ketujuh, advokasi dan promosi. Manfaat lain dari sekolah atau madrasah inklusi di sini ada 4. Yang pertama, mendorong anak lebih percaya diri. Yang kedua, pelajaran yang kolaboratif. Yang ketiga, pemahaman bahwa setiap anak itu unik. Yang keempat, anak dapat menghargai perbedaan yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kualifikasi yang ditetapkan dalam kriteria kompetensi lulusan dan kurikulum yang harus diselesaikan peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar proses di sini memuat kriteria minimal proses pembelajaran satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Indonesia. Standar proses ini. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan atau SKL. SKL di sini merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 3 hal. Yang pertama adalah sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang terakhir keterampilan. Selanjutnya, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan merupakan segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti gedung, ruangan, meja, kursi, alat peraga, buku pelajaran, dan lain-lainnya. Selanjutnya, standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan di sini memuat 6 hal pokok. Yang pertama adalah perencanaan program, yang kedua pelaksanaan rencana kerja, yang ketiga pengawasan dan evaluasi, yang keempat kepemimpinan sekolah atau madrasah, yang kelima sistem informasi manajemen, dan yang terakhir penilaian khusus. Selanjutnya standar pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan yaitu standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya dalam satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Baik, sekian penjelasan dari kami.